Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan kita dengan segala kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita. Dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, yang mengendalikan alam semesta, yang mengatur alam semesta dan memberikan rizki siapapun yang ada di alam semesta ini. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan lisan kita senantiasa pandai dan bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk beliau. Baik jemaah sekalian, kita masih di kajian kitab Kaifa Amalahum An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi, berkomunikasi dan membangun komunikasi dengan orang-orang di sekitar beliau, baik itu keluarga dekatnya, sahabatnya, anak-anaknya maupun besan beliau ataupun mertua beliau, bahkan sampai pada komunikasi beliau dengan musuh-musuhnya. Pada pertemuan yang lalu saya telah menyampaikan bahwa di antara cara berkomunikasi Nabi dengan sahabat-sahabat dekatnya adalah apa? Beliau kadang meminta pendapat mereka dalam beberapa masalah. Artinya, ketika hal itu terkait dengan urusan dunia atau terkait dengan urusan politik, Nabi Muhammad SAW seringkali meminta pendapat para sahabat. Sebagai sebuah contoh, pada pertemuan lalu saya jelaskan contohnya ketika perang Badar, misalkan ya. Ketika perang Badar, jamaah sekalian, saat itu kan di Badar itu ada beberapa sumur kecil, sumber mata air. Awalnya para sahabat awalnya Nabi Muhammad SAW menghendaki pos komando pasukan Islam itu berada di belakang air. Jadi air itu, mata air di depannya. Kemudian ada salah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Al-Habbab bin Mundhir, "Ya Rasulullah, apakah pendapat Anda menempatkan mata air di depan kita dan kita berada di belakang mata air saat perang itu murni pendapat Anda pribadikah atau itu wahyu dari langit?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidatu." Enggak, ini justru pendapat pribadi saya. Ini bagian daripada taktik perang dan strategi perang. Kemudian Khabbab mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dalam perang padang pasir kurang bijak kalau seandainya kita membangun pos komando di belakang air. Ya Rasulullah, mari kita maju ke depan, kemudian jadikanlah mata air di belakang kita. Sehingga kalau kita kehausan, maka kita bisa lari mundur ke belakang, kemudian kita minum. Kalau ada yang terluka, kita bisa mengobatinya dengan cepat, dengan bantuan air. Sehingga orang-orang musyrik, mereka akan kehausan, tidak bisa mengambil air. Ketika perang pun mereka akan lemah. Kemudian Rasulullah SAW pun sepakat dan mengatakan, baik. Akhirnya pasukan maju beberapa meter, sehingga mata air yang ada di lembah Badar itu berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara mata air kecil lainnya itu dihancurkan oleh Nabi, kemudian dialirkan ke telaga yang dibuat oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga air itu betul-betul tersedia dalam jumlah yang sangat banyak. Di saat yang bersamaan, orang-orang musyrik mereka ini tidak punya air sama sekali kecuali yang mereka bawa dari Makkah, atau ketika mereka menyembelih untanya baru mereka bisa minum air dari unta, ya memang karena unta itu bisa menyimpan air. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekalahan pertama dialami oleh musyrik yaitu apa? Masalah perbekalan. Dan subhanallah, kaum muslimin pun berhasil memenangkan pertempuran. 313 sahabat Nabi dalam perang Badar berhasil
menaklukkan kurang lebih 900 pasukan Badar. 70 tewas, 70 lainnya tertawan, sisanya melarikan diri balik ke kota Makkah. Baik jemaah sekalian, ini salah satu cara Nabi berkomunikasi dengan para sahabatnya, minta pendapat mereka. Beliau bukan orang yang kekeh dengan pendapat pribadinya, apalagi kalau itu terkait masalah strategi. Karena strategi itu terkait masalah pengalaman. Dan sahabat-sahabat Ansor adalah orang-orang yang pengalaman dalam berperang. Memang mereka ini abda'ul hurub, anak-anak yang dilahirkan di medan perang. Anak-anak yang dilahirkan di medan perang, itu para sahabat Ansor. Sehingga mereka itu tahu betul bagaimana cara berperang dengan baik. Kemudian contoh lain lagi di mana Nabi Muhammad SAW meminta dan bermusyawarah kepada sahabat-sahabat beliau, bermusyawarah dengan mereka dalam perkara-perkara yang terkait strategi maupun urusan politik. Contohnya adalah apa? Ketika perang Uhud, setahun setelah perang Badar, tepatnya tahun 3 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mendengar kabar bahwa pasukan Makkah dengan kekuatan 3.000 pasukan tempur, 3.000 pasukan tempur membawa kurang lebih 3.000 ekor unta. Lumayan Pak ya. 3.000 ekor unta, kurang lebih 750 pasukan berkuda. Kemudian belum lagi budak-budak yang mereka bawa bergerak menuju kota Madinah. Bergerak menuju kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW minta musyawarah kepada para sahabat. Kira-kira kita menghadang mereka di kota, artinya kita akan gerilya kota, ataukah kita akan menghadang mereka di luar kota Madinah? Sahabat-sahabat Ansor, terutama mereka yang sudah ikut perang Badar, mengatakan, ya Rasulullah, jumlah mereka sangat banyak, sementara jumlah kita sedikit, maka strategi yang terbaik melawan mereka adalah strategi kota. Kita bisa bersembunyi di rumah kita, bersembunyi di atap-atap rumah kita, kemudian kita bisa menyerang mereka dari atap rumah kita dengan panah kita. Anak-anak kita, wanita-wanita juga bisa membantu kita dengan panah yang mereka miliki. Ayo kita bertahan di kota Madinah saja. Nabi Muhammad sebenarnya cenderung dengan pendapat ini. Namun anak-anak muda yang ketinggalan perang Badar, yang punya semangatnya luar biasa, mengatakan, ya Rasulullah, jangan sampai kota Madinah diinjak dan dijamah oleh tangan-tangan buruk dan kotor itu. Mari kita hadang mereka di luar kota Madinah. Melihat semangat anak-anak muda yang mendominasi musyawarah, akhirnya Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, baik, kita berangkat. Kita hadang mereka di luar kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang. Beliau memakai pedangnya, beliau memakai baju perangnya, beliau memakai helm perangnya. Sampai disebutkan pada perang Uhud itu Nabi Muhammad memakai double, baju perangnya double. Ya. Padahal beliau adalah orang yang dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap saja ikhtiarnya maksimal, baju perangnya double jemaah sekalian. Nah, ada beberapa sahabat Ansor menangkap bahwa Nabi tidak suka perang di luar kota. Beliau lebih senang perang dalam kota. Maka mereka bilang begini, yuk kita nemuin Nabi, kalau memang beliau suka perang dalam kota, ya sudah dalam kota. Kita nggak usah keluar kota. Nah jemaah sekalian, akhirnya mereka pun menemui Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad keluar dari rumah menemui mereka. Ternyata apa? Nabi Muhammad SAW sudah memakai pakaian perang sudah lengkap. Kemudian apa kata para sahabat Ansor? Ya Rasulullah, sepertinya Anda lebih suka kalau kita perang kota. Kalau itu yang Anda inginkan, mari kita hadang mereka di kota Madinah saja. Anda ya Rasul tidak perlu Anda tidak perlu terpengaruh dengan suara anak-anak muda yang tidak punya pengalaman berperang. Ayo, kalau memang Rasul punya kecenderungan untuk perang kota, kita perang kota saja. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ma yanbaghi linabiyyin an yad'a adatahu ba'da an labisaha hatta yahkumallahu bainahu wa baina aduwihi. Tidak layak bagi seorang nabi yang telah memakai peralatan perang untuk melepaskannya kembali sampai Allah memutuskan antara dia dengan musuhnya. Apakah dia akan dimenangkan atau musuhnya akan dikalahkan? Ayo kita hadang mereka di luar kota. Akhirnya dihadanglah di luar kota, yaitu tepatnya di bawah kaki bukit namanya Bukit Uhud.
yang kemudian kita kenal dengan perang Uhud. Baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cara Nabi berkomunikasi dengan sahabat-sahabat dekatnya. Ada lagi bahkan dalam urusan keluarga pun, kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta sahabat-sahabat untuk memberikan pendapat tentang permasalahan keluarga yang beliau hadapi. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, dulu ada salah seorang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu kebetulan dalam sebuah peperangan beliau termasuk termasuk istri beliau yang ikut Nabi. Jadi Nabi itu kalau mau keluar kota, terutama ketika perang atau sebuah perjalanan yang sangat panjang, biasanya beliau itu akan mengajak salah seorang dari istri beliau. Dengan cara apa? Diundi. Siapa yang keluar namanya, maka dia akan menjadi orang yang mengikuti Nabi. Boleh nggak mengundi dengan cara seperti itu? Boleh. Ya, karena ini bukan mengundi nasib. Diundi, dan pada saat itu yang keluar namanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pun keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk berjihad. Singkat cerita, baliklah dari peperangan. Kaum muslimin berhasil mengusir musuh. Tidak terjadi pertempuran, tapi mereka membawa ghanimah yang lumayan karena musuh melarikan diri. Nah, jemaah sekalian, di tengah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk istirahat. Istirahatlah mereka dan sekedup. Dulu kan dipakaikan semacam sekedup ya. Aisyah itu dipakai sekedup, diturunkanlah jemaah sekalian. Diangkat, diturunkan sehingga Ibunda Aisyah bisa istirahat di bawah. Saat itu tubuh beliau masih kurus, masih ya mungkin berapa kilo ya? 45 atau 50 lah. Karena masih sangat muda. Enggak begitu enggak begitu berat bobot beliau. Beda kan kalau sudah nikah, apalagi usia nikahnya sudah 30 tahun atau 35 tahun, biasanya bertambah juga bobotnya ya. Bertambah usia nikah, bertambah juga bobotnya. Baik bapak atau ibu-ibu sama biasanya ya. Nah, jemaah sekalian, singkat cerita, Ibunda Aisyah bilang saat itu bobot saya masih sangat ringan sekali. Kemudian saya keluar untuk qadaul hajah, untuk buang air besar atau air kecil. Setelah itu beliau balik, masuk ke dalam sekedupnya. Beliau teringat ternyata ada kalungnya atau antinya atau salah satu perhiasan lah yang jatuh. Beliau ingat jatuhnya di mana? Di tempat beliau buang hajat tadi. Beliau pun keluar tanpa diketahui oleh pasukan yang bertugas menjaga dan mengangkat sekedupnya Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya jemaah sekalian, beliau pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabat untuk balik melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Lalu pasukan yang membawa unta Ibunda Aisyah mengangkat sekedup tersebut, dinaikkan ke atas unta, dan mereka tidak merasakan karena memang bobot beliau sangat ringan. Sekembalinya beliau dari mengambil antingnya tadi, ternyata tidak ada seorang pun yang tersisa. Beliau bingung, mau teriak juga nggak mungkin kalau udah jauh. WA atau SMS nggak ada sinyal, nggak ada HP. Ya. Akhirnya beliau berpikir, sudahlah, saya akan istirahat di sini. Kebetulan ada sebuah pohon di situ. Nanti kalau Nabi merasa saya tidak ada, pasti akan datang ke sini atau mengutus pasukan untuk menjemputku. Sudah, beliau pun duduk di bawah pohon sambil membuka cadarnya. Kemudian beliau tertidur. Nah, saat beliau terbangun, tiba-tiba ada pasukan yang namanya Sofwan bin Mu'attal yang memang tugasnya adalah pasukan penyapu. Memang dia tertinggal karena memang pasukan penyapu. Beliau kaget melihat Ibunda Aisyah. Dia tahu karena Ibunda Aisyah sebelum turunnya ayat hijab pernah melihat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bukan karena melihat di foto profil Facebooknya ya. Tapi karena memang sebelum turun ayat hijab di mana istri Nabi harus nutup semua wajahnya, itu kaget. Aisyah zaujun Nabi, Aisyah istri Nabi. Ibunda Aisyah hanya mengangguk saja, beliau kemudian menutup kembali wajahnya. Lalu Sofwan bin Mu'attal, kebetulan beliau membawa seekor unta. Beliau pun menderumkan untanya. Setelah untanya itu sudah menderum, beliau mempersilakan Ibunda Aisyah dengan isyarat untuk naik ke atas untanya tersebut tanpa satu kata pun. Berangkat,
menyusul pasukan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang begitu melihat dari kejauhan ada Sofwan bin Mu'attal membawa seorang akhwat, langsung pikirannya macam-macam, siapa iki? Ternyata sampai di dekat, beliau adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kebetulan di pasukan tersebut ada orang-orang munafik. Ternyata orang munafik pada zaman dulu ikut berjihad ya. Kalau munafik zaman sekarang itu benci jihad, jadi lebih parah zaman sekarang ya misalnya. Orang munafik zaman biyen ya masih peduli dengan jihad. Orang munafik zaman sekarang memusuhi jihad malahan. Kalau sekarang sebenarnya bukan munafik lagi. Dalam bahasa para ulama sekarang itu namanya zindik. Zindik itu lebih dahsyat daripada munafik ya. Mereka menampakkan kebencian terhadap Islam, tapi kalau ditanya, "Kamu benci Islam?" "Enggak, saya cuma benci Arabnya," katanya. "Kamu kenapa membenci jilbab?" "Saya enggak benci jilbab, cuma enggak layak dipakai di sekolah ataupun di kuliah. Itu hanya kepentingan pribadi." Kan gitu gaya mereka ya. Kalau orang-orang munafik itu mereka tidak menampakkan permusuhan terhadap Islam, menyembunyikan permusuhannya, tapi sok-sok keceplosan. Benci Islam itu keceplosan, sok-sok keceplosan. Kalau sekarang itu bukan keceplosan, memang sengaja untuk menyerang Islam. Lihatlah para buzzer yang dibayar dengan 80 berapa? 80 M ya. Para buzzer itu memang sengaja mereka ini dicipta, dididik untuk membenci syariat Islam dan membenci Islam, membenci para ulama, membenci para aktivis. Nah, jemaah sekalian, singkat cerita, akhirnya gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul merasa ini momentum yang sangat tepat untuk menyerang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun menyebarkan isu bahwa ibunda Aisyah radhiyallahu anha selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Wah, itu menyakitkan banget. Istri Nabi coba. Kalau kayak sekarang lah. Kalau terkait urusan ranjang, ada seorang ulama yang bermasalah ya. Itu kan ramai sekali dibicarakan. Ada ulama yang nikah lagi kayak Agim dulu, ramai sekali. Tapi ada politisi berzina berkali-kali, santuy aja orang-orang itu ya. Ya begitu sekarang itu jemaah sekalian. Ada kader PDIP di Bekasi saat rapat meninggal, mohon maaf, di pangkuan pelacur. Biasa aja. Tapi ada ulama yang mungkin tadi karena poligami atau karena berpisah sama istrinya, wah dibahas sama dia. Ya. Begitulah orang-orang munafik seperti itu. Makanya Syekh Abdul Aziz At-Turaifi rahimahullah, beliau ditanya oleh salah seorang presenter di sebuah televisi. Ini ulama hadis kontemporer ya, yang hafal Kutubut Tis'ah. Ya Syekh, bagaimana kita mengetahui orang munafik zaman sekarang? Apa kata beliau? Mereka adalah ketika musibah menimpa umat Islam, mereka akan diam membisu, mereka tidak akan bersuara. Tapi kalau ada kejadian yang menimpa orang-orang kafir, mereka akan menyalahkan umat Islam dan membela orang-orang kafir dengan sekuat-kuatnya. Itu ciri-ciri munafik kontemporer. Mereka mencari-cari kesalahan Islam, mencari-cari kesalahan para ulama. Dicari kesalahannya. Apa kayak pernah ke luar negeri, pernah ke Suriah, pernah ke Afghanistan atau apa? Pokoknya dicari-cari sekarang. Kesalahan apa? Coba dilihat. Melanggar prokes enggak? Udah ditahan, ternyata enggak melanggar. Cari meneh, apa yo? Oh, ternyata melakukan penipuan. Apa katanya penipuan? Karena tes swabnya positif, tidak memberitahu, bukan mengatakan negatif, tidak memberitahu, katanya penipuan. Akhirnya apa? Kena 4 tahun, 5 bulan penjara. Ih, ngeri. Habib Rizik ya. Jangan, dolimnya luar biasa. Tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diam melihat hamba-hambanya yang didolimi. Apalagi kalau itu adalah keturunan Nabi wali Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan diam. Allah Subhanahu wa taala pasti mengumumkan perang bagi mereka yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Ini kata Allah jemaah sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah sekalian, nah, setelah itu tersebar di Madinah bahwa ibunda Aisyah selingkuh.
itu yang membuat Nabi betul-betul terpukul sekali. Hingga suatu waktu beliau pun mengumpulkan beberapa sahabat yang dianggap sahabat-sahabat yang adil, bijak, orang-orang yang jujur. Beliau pun bersabda, "Amma ba'd, asyiru alayya fi unasin abnu ahli, wa imullahi ma alimtu fi ala ahli min su', wa abnuhum biman wallahi ma alimtu alaihi min su'in qat, wa la yadkhulu baiti qattun illa wa ana hadirun, wa la ghibtu fi safarin illa ghaba ma'i." Banyak sih, hadisnya panjang. Wahai para sahabatku, boleh kumpulkan beberapa orang khusus. Coba berikan pendapat kalian tentang keluargaku. Demi Allah, saya tidak pernah mengetahui keburukan keluargaku. Maksudnya, aku jamin istri-istri tidak menyimpang. Tapi ada orang-orang yang menuduh istriku selingkuh. Demi Allah, semenjak sekarang, tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam rumahku kecuali aku ada di dalamnya. Dan kalau aku tidak ada di rumah, maka dia tidak boleh masuk. Akhirnya para sahabat memberikan persaksian, "Ya Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya laki-laki yang baik itu dapatnya wanita yang baik. Engkau adalah sebaik-baiknya manusia dan istrimu termasuk ibunda Aisyah adalah wanita terbaik." Kemudian semua yang memberikan persaksian baik. Akhirnya turunlah ayat dari langit yang ketujuh, dari Arsy, yang mensucikan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan bahwa itu hadithul ifki, itu berita palsu. Allah mensucikan dari langit yang ketujuh. Maka ibunda Aisyah dikenal sebagai at-tahirah, yaitu wanita yang disucikan dari langit yang ketujuh. Masya Allah ya. Ini yang terjadi jemaah sekalian. Ternyata orang-orang munafik itu memang sukanya begitu, mencari-cari aib apa. Oh, Agim cerai sama istrinya. Oh, rame banget media massa itu. Kemudian apa? Anaknya diwawancari. Sebenarnya kenapa sih bapak menceraikan pisah sama ibu? Kemudian pembantunya diwawancarai, mantan supirnya diwawancari. Pokoknya bagaimana supaya aibnya itu nampak, borok-boroknya para ulama itu disingkap. Demi Allah, orang-orang seperti itu kata Nabi, barang siapa yattabi'a auratil muslimin, yang suka mencari kesalahan para ulama, apalagi para wali Allah, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya dan akan menyingkap auratnya, akan menyingkap rahasianya, walaupun itu terjadi di kamarnya, Allah akan tampakkan di hadapan manusia. Maka hati-hati jemaah sekalian. Orang yang suka mencari-cari kesalahan orang-orang beriman, terutama para ulama, Allah akan mengungkap kesalahannya dan mencari-cari aibnya, kemudian Allah akan menyebarkan aibnya, walaupun aib tersebut urusan kamar tidur. Ini makanya hati-hati ya. Para ulama jemaah sekalian, dicari-cari kesalahan, dan itu ciri khas orang munafik. Ciri khas orang munafik. Baik jemaah sekalian, itu diantara contoh di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan para sahabatnya minta pendapat. Makanya jemaah sekalian, bukan sebuah yang aib kalau kita, walaupun kita owner sebuah perusahaan, kita punya ribuan karyawan gitu, kita punya manajer yang banyak yang harus lapor dan tunduk kepada aturan kita. Tidak ada aibnya kalau Anda ketemu dengan satpam, nanya dan diskusi terkait masalah bagaimana keamanan di perusahaan Anda, kemudian apa pendapat mereka. Bukan sesuatu yang aib. Karena begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiskusi, bermusyawarah dengan para sahabatnya. Apalagi orang-orang dekat kita, entah itu suami kita, istri kita, ataupun mungkin mertua kita, bahkan besan kita atau menantu kita. Apalagi terkait urusan-urusan yang sifatnya sensitif. Urusan hutang, itu kalau meninggal tidak diketahui hutangnya bahaya kan? Hutang, ternyata sertifikat rumah sudah digadaikan di bank. Ketika meninggal, tiba-tiba banknya datang nagih. Padahal mungkin anak cucunya sudah berharap mendapatkan warisan dari neneknya. Ternyata neneknya sudah menggadaikan sertifikat tanah dan sertifikat lainnya. Itu kan kacau banget.
Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, inilah perlu musyawarah, diskusi. Diskusi. Walaupun sekali lagi tidak semua masalah itu dimusyawarahkan. Tapi ada banyak masalah yang perlu kita diskusikan, terutama dengan orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Nabi sampai urusan keluarga pun, urusan keluarganya itu kadang meminta pendapat sahabat yang dianggap percaya. Tentu urusan-urusan yang sifatnya bisa diekspos ya. Karena ada beberapa urusan keluarga itu yang tidak boleh diekspos. Ya. Terutama urusan terkait masalah ranjang dan selimut, itu nggak boleh jamaah sekalian. Ya, Anda mencari solusi kepada orang terkait masalah itu, ceritakan saja sifatnya umum, jangan ceritakan detail. Istri saya nggak mau disentuh, saya sentuh bagian kanannya balik kiri, ya. Saya sentuh bagian kirinya balik kanan. Ya. Nggak usah, jangan terlalu menceritakan hal-hal yang terlalu detail. Ceritakan saja, sifatnya apa? Sifatnya itu adalah umum. Kecuali kalau kasus tersebut sangat berat sekali. Contohnya dulu ada salah seorang sahabiah datang kepada Rasulullah SAW, dia bilang, ya Rasulullah, sungguh saya bukan berarti tidak hormat kepada suami saya. Maksudmu? Kata Nabi, ada apa? Saya tidak meragukan kesolehannya dan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Lah iya. Terus ibu mau apa? Tapi saya khawatir terjatuh dalam kemaksiatan. Abi paham? Oh. Kenapa kamu akan terjatuh dalam kemaksiatan? Ya Rasulullah, demi Allah, punyanya seperti benang basah. Paham maksudnya ya? Punyanya, ini bahasa-bahasa kiasan. Nah, para sahabat dulu, kalau berbicara masalah gitu, terkait usulan ranjang, itu pakaian bahasa yang kiasan. Punya dia seperti benang basah ya Rasulullah. Oh begitu? Nabi nggak perlu berbicara lagi, benangnya kayak apa? Nggak ditanya detail seperti itu ya. Bagi bujang-bujang bingung mungkin benang basah ini. Basahnya bahasa beneran atau bahasa gimana? Nabi pun paham. Akhirnya kata Nabi, baiklah. Kamu sudah betul-betul tidak tahan? Ya Rasulullah. Karena saya seorang wanita normal. Baik. Kamu siap mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suamimu? Siap ya Rasulullah. Baik, apa maharnya? Kebun kurma sekian hektar. Dulu begitu, bukan seperangkat alat sholat. Mau dikembalikan sudah lusuh. Ya Rasulullah, sekian hektar tanah. Kebun maksudnya, kebun kurma. Makanya saya kadang berpikir, memang sih wanita yang paling barokah kata Nabi adalah yang paling ringan maharnya. Tapi laki-laki yang paling soleh adalah yang memberikan mahar yang paling banyak. Gitu loh. Jadi Anda jangan kebalik cara berpikirnya. Pikiran wanita dipakai oleh laki-laki, pikiran laki-laki dipakai oleh wanita, nggak nyambung nanti. Anda mengkhutbahi calon istri Anda dan mertua Anda. Sebaik-baiknya perempuan adalah yang paling ringan maharnya. Ya. Nanti mertua malah berbalik. Sebaik-baiknya laki-laki adalah yang maharnya banyak. Ya. Itu namanya apa? Dalil yang terbalik. Dalil yang terbalik. Dalil yang mahar itu paling ringan itu dipakai oleh perempuan. Dalil mahar itu harus yang terbaik, itu harus dipakai oleh prinsipnya seorang laki-laki. Kadang kita itu nggak matchnya. Karena apa? Karena nggak kebalik cara berdalilnya. Seorang suami mengatakan istri harus patuh dan qanaah dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Dalil istrinya, laki-laki yang qawam adalah bisa menafkahi keluarganya dan bisa memberikan kepuasaan dan kebutuhannya terpenuhi. Oh itu cara berbalik ya. Akhirnya Pak nggak ketemu nanti. Dibalik pikiran bahwa istri harus qanaah itu pikiran istri. Paham ya? Harus menerima apa adanya itu pikiran istri. Tapi pikiran suami harus memberikan yang terbaik ya. Harus memberikan yang terbaik dan menafkahi dengan cara yang baik dan halal. Apalagi kata Nabi, sesungguhnya di antara qurabat yaitu bertakarub kepada Allah yang paling dicintai sama Allah adalah apa? Mencari yang halal untuk menafkahi keluarga. Jangan dikira ya, para petani, para tukang beca, asalkan dia itu muslim dan mau menjaga sholat ya. Itu kemudian mereka itu berpeluh-peluh, berhujan-hujan. Mereka kadang gak sempat ikut pengajian bersama dengan kita. Belum tentu kita lebih baik daripada mereka. Boleh jadi dengan cara seperti itu Allah meninggikan derajatnya dibandingkan kita yang dimudahkan urusan rezekinya. Kenapa?
udah ditinggalkan perusahaan sama orang tua. Masya Allah, nyaman. Udah begitu, pihak mertua sudah menyediakan rumah. Enak sekali sih. Sehingga kita bisa ngaji, bisa mutmain, bisa tumaknina, bisa khusyuk. Saking khusyuknya ngantuk saat pengajian misalkan ya. Sementara tukang beca mungkin untuk ikut pengajian di sini susah sekali. Kenapa? Karena target hariannya belum tercapai. Bisa jadi cara mereka itu ibadah mereka yang paling baik ya begitu, takarubnya mereka. Dibandingkan kita, apalagi bapak-bapak mungkin. Oh dulunya letkol, dulunya letnan, apalagi jenderal. Ya ongkang-ongkang aja masa pensiun nggak apa-apa, duitnya ngalir terus lagi. Apalagi banyak saham yang dulu menjadi backingan dia ya saat belum tobat ya. Backing sana backing sini kan masih mengalir itu dananya ya. Dia harus kalau ada orang berusaha dia harus nanam saham sekian ya. Kan begitu bisnisnya para jenderal ya. Baik. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini yang perlu kita pahami bersama ya. Sekali lagi tidak aib kalau kita ini bermusyawarah dengan orang yang kita anggap mampu dan amanah. Musyawarah dengan mereka. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, pelajaran yang kita ambil lagi adalah apa? Yaitu kita komitmen dengan hasil musyawarah. Walaupun Nabi Muhammad seorang nabi dan mendapatkan dukungan dari para sahabat senior untuk bertahan di kota Madinah dan bertempur dengan cara gerilya kota. Tapi hasil kesepakatan dan hasil musyawarah adalah apa? Perang luar kota. Maka beliau tetap komitmen dengan hasil musyawarah. Ini penting ya mas sekalian. Walaupun Anda nggak sepakat, anyel sebenarnya, atau melihat hasil musyawarah itu permainan, nggak kemudian Anda membatalkannya. Selama tidak melanggar syariat Allah, taatlah. Karena dalam mentaati keputusan musyawarah itu ada rahmat, ada ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut, berikutnya jamaah sekalian. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahtammu bi su'uni ashabihi wa yarthi li hali ba'dihim wa yahzanu lidzalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat peduli dengan kondisi para sahabatnya dan beliau bahkan bisa tahu detail kondisi sahabatnya. Misalkan sahabat ini dia itu biasanya pakai bajunya apa aja. Oh kalau pakai baju gini Jumatan. Kalau kaosan biasanya mau lari pagi. Kalau sepatu begini biasanya dia ingin jalan-jalan ke taman. Sampai Nabi itu paham, ya, masya Allah ya. Sampai segitu pedulinya Nabi Muhammad kepada para sahabat. Tahu betul kondisi para sahabat. Ini ada ceritanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suatu waktu di musim dingin, beliau cerita, saya keluar dari rumah. Kenapa? Lapar menyiksa saya, kata Ali. Saya ingin ke rumah Nabi. Mudah-mudahan di rumah mertuanya ada makanan. Nah, ya. Maka beliau berangkat. Di tengah jalan, beliau melihat ada orang Yahudi yang sedang memberi makan dan memberi minum ternak-ternaknya. Orang Yahudi itu kelihatan kaya. Maka Ali berdiri di belakang pintunya, di belakang pagarnya sambil nonton ke dalam. Akhirnya orang Yahudi bilang, ya Arabi. Memang orang Yahudi itu bahasanya kotor banget. Ali dibilang Arabi. Wong kampung bahasa kita sekarang ya. Ya Arabi, malak. Ngapain lihat sini? Mau. Setiap ember yang kamu bawa, saya akan kasih beberapa butir kurma. Oh mau kata Ali. Baik, dibukakanlah pintu. Akhirnya Ali menimbakan air untuk ternaknya. Dibawa, kemudian dikasih kurma. Kemudian beberapa ember air tersebut, kurma lumayan. Oh udah lumayan, cukup. Saya udah bisa kenyang dengan cara ini, kata Ali. Akhirnya Ali pun membawa kurma tersebut. Kemudian beliau duduk di pinggir di pinggir tembok. Beliau makan dan mengambil air, beliau minum. Setelah itu beliau bawa sisa kurma ke rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika beliau masuk, beliau melihat Nabi Muhammad SAW tidak ada. Akhirnya beliau ke masjid. Ketika beliau masuk ke dalam masjid, ternyata Nabi Muhammad sedang duduk bersama dengan beberapa sahabat. Kemudian baru saja mereka duduk, maksudnya baru saja Ali bergabung untuk duduk, nampak dari kejauhan Mus'ab bin Umair dengan pakaian ala kadarnya. Pemuda yang dulu sangat
sangat menggoda dan dicintai oleh gadis-gadis Makkah. Sekarang kehidupannya ala kadarnya. Pakaiannya penuh dengan tambalan. Kemudian wajahnya penuh dengan debu. Yang dulu mungkin kalau zaman sekarang setiap pekan masuk skincare ya, bukan lagi salon ya. Selalu ditambal, diapakan segalanya itu nih. Ini sudah kasar kulit wajahnya. Kemudian sandalnya kelihatannya sudah sangat lusuh. Melihat kondisi tersebut, Nabi Muhammad SAW meneteskan air matanya. Kemudian jamaah sekalian, beliau mengatakan, sungguh Mus'ab, dulu sebelum masuk Islam, kita tahu bagaimana kenikmatan hidup yang beliau dapatkan. Fasilitas hidup yang diberikan oleh orang tuanya. Orang tuanya orang kaya. Disebutkan Mus'ab itu nggak pernah berjemuran di tengah teriknya matahari. Mus'ab itu nggak pernah kerja. Jadi tangannya itu halus banget, kayak perempuan. Kemudian apalagi? Mus'ab itu pakaiannya pakaian yang mewah dulu sebelum masuk Islam. Unta yang dinaiki unta merah. Kudanya kuda terbaik. Wangi yang beliau miliki semerbaknya 1-2 meter tercium semerbak wanginya jemaah sekalian. Setelah beliau masuk Islam, semua fasilitasnya ditarik oleh orang tuanya. Sehingga beliau sangat-sangat sederhana. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat yang hadir pada saat itu. Kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hillatin wa raha fi hillatin. Menurut kalian bagaimana suatu saat nanti kalian berangkat di pagi hari dalam keadaan berpakaian mewah, tunggangannya tunggangan terbaik, sore harinya balik ke rumah, pakaiannya pakaian terbaik, kuda yang dipakai kuda terbaik, kemudian di tangan kalian semua tersajikan ada makanan macam-macam. Kemudian wasatartum buyutakum, kalian pun bisa menghiasi rumah kalian dengan kain-kain bagus sebagaimana hari ini orang-orang menghiasi Ka'bah. Kira-kira kalau kalian merasakan kondisi seperti itu bagaimana? Apa jawab para sahabat? Ya Rasulullah, nahnu yauma idin khairun minna. Al-yauma natafarragu lil ibadati wa nakfa al-maunata. Ya Rasulullah, demi Allah, kondisi yang Anda sebutkan tadi itu kondisi terbaik kami. Kami bisa fokus untuk ibadah, zikir tadi ya, ngaji, hafalan Al-Qur'an, duduk bisa tahajud bersama. Daripada sekarang ya Rasulullah, mau zikir saja perut udah kosong ya. Udah lapar ya Rasul. Mau beribadah udah ada serangan dari musuh ya Rasulullah. Makanan kami tercukupi, keluarga kami tidak terlantar, itu lebih baik ya Rasulullah. Rasul pun tersenyum dan mengatakan, la antumul yauma khairun minkum yauma idin. Sungguh demi Allah, kondisi kalian hari ini lebih baik daripada kondisi kalian yang kalian gambarkan tadi. Yaitu kalian punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Punya hati yang betul-betul halus. Soalnya seringkali kekayaan, kemewahan hidup membuat hati seseorang tuh nggak peka. Ya. Kata Imam Malik seingat saya, man tarabba fi afiyatin, orang yang dari kecilnya lahir dalam kondisi nyaman, aman, segala fasilitas hidup itu ada atau banyak kebutuhannya terpenuhi, maka dia tidak bisa merasakan derita. Hatinya sangat susah untuk lembut. Ya. Karena terbiasa nyaman. Kan begitu jemaah sekalian. Maka kata siapa namanya? Kata Rasulullah, sungguh kalian hari ini hati kalian lebih peka. Kalian bisa berdoa dengan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul serius. Kemudian kalian betul-betul menggantungkan hidup kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada nanti mungkin kalian menggantungkan hidup kalian dengan ATM misalnya sekarang ya. Dengan dengan warisan orang tua atau mungkin dengan gaji di kantor atau dengan apalah. Kalau sekarang ada namanya apa? E-money ya.
Mau digalakkan e-money. Sudah ada sih, tapi mau digalakkan lagi. Ke depan katanya orang itu mau beli bensin itu pakai e-money, Pak. Anda ke supermarket atau ke minimarket harus pakai e-money. Cukup HP Anda di scan, udah. Jadi belanja Anda itu Anda nggak perlu bawa uang gitu. Bahkan parkir pun ke depan pakai e-money. Iya. Maunya mereka demikian. Kayaknya praktik sih ya. Tapi Anda hanya punya kartu. Anda nggak punya wujud barang. Nah uangnya yang mereka pakai buat bangun apa, buat modal apa, kayak kan begitu aja mas kalian. Bisnis bisnis virtual sekarang itu menguntungkan banget. Karena kita punya uang kita masuk ke rekening mereka, sementara mereka gampang mau pakai apa, untuk apa saja terserah mereka. Mau buat modal, mau buat bangun rumah atau apa. Ya kan nanti ngembalikannya bertahap kan. Jadi ini kekacauan e-money yang ada sekarang itu. Dan semuanya Yahudi yang bermain. Baik jemaah sekalian. Jadi sekali lagi Rasul mengatakan justru kondisi kalian sekarang yang kelihatannya sengsara jauh lebih baik di mata Allah daripada kondisi kalian nanti. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal, saya tambahkan satu lagi, sedikit aja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan para sahabatnya suudzon kepada beliau atau merasa kecewa dengan beliau. Kalau ada sesuatu yang sifatnya miskomunikasi, maka Nabi akan segera mengklirkannya. Ini penting. Jangan biarkan masalah itu berlarut-larut. Kalau masalah tersebut berlarut-larut walaupun kecil, itu lama-kelamaan untuk menumpuk sehingga nanti kalau sudah tertahan betul, nggak pernah terungkap, nggak pernah terselesaikan, begitu ada percikan masalah kecil yang sangat sensitif, itu jadi rame, bahkan bisa menjadi bencana. Maka jangan sisakan masalah, segera selesaikan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu ketika perang Hunain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah, keuntungan Hunain. Rata-rata yang diberi adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi kan ceritanya Nabi Muhammad itu berangkat ke Hunain, perang Hunain, melawan melawan beberapa kabilah yang selama ini mengacaukan kota Madinah. Itu jemaah sekalian, bersama dengan 12.000 pasukan. 10.000 pasukan yang berasal dari Madinah, Muhajirin sama Ansor. 2.000-nya pasukan tambahan di kota Makkah yang baru masuk Islam, mu'alaf, bahasa kita sekarang. Nah Nabi itu banyak sekali memberikan ghanimah itu kepada 2.000 orang yang baru masuk Islam ini. Ada yang dikasih 50 ekor unta. Ada yang dikasih 50 ekor unta, 100 ekor unta. Bahkan Sofwan bin Umayyah yang dulu sangat benci terhadap Nabi, yang kata Anas bin Malik dia masuk Islamnya karena dunia. Semua orang tahu. Dia minta sama Nabi kambing. Dikasih 100 ekor kambing, masih minta. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, keluarga saya banyak. Dikasih lagi 100 ekor kambing oleh Nabi. Masih minta. Ya Rasulullah, saya ini tokoh, tamu saya banyak, masa cuma 200 ekor kambing? Ditambah lagi berapa? 100 ekor kambing. Udah berapa itu? 300 ekor kambing. Ada lagi yang dikasih sekian dinar, sekian ratus dinar, sekian ribu dinar. Wah, banyak sekali. Sementara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor, pasukan yang beliau bawa dari kota Madinah, sepeser pun gak dikasih. Akhirnya terjadilah suudzon di kalangan orang-orang Ansor. Nabi Muhammad lebih mengutamakan keluarganya yang baru ketemu, yang baru masuk Islam, dibandingkan kita orang-orang Ansor yang tinggal bersama dengan beliau sekian tahun di kota Madinah. Akhirnya jemaah sekalian, Sa'ad bin Ubadah itu siapa ya? Sa'ad bin Ubadah seingat saya. Maka Sa'ad bin Ubadah atau Sa'ad bin Mu'adz
datang menemui Sa'ad bin Ubadah, betul. Sa'ad bin Ubadah ini tokoh orang-orang Ansor. Beliau tidak membiarkan suudon itu terjadi. Jangan sampai para sahabat, orang-orang Ansor itu suudon kepada Nabi. Maka apa? Beliau pun mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kondisi yang terjadi. Ya Rasulullah, mohon maaf, saya ngomong apa adanya ya Rasulullah. Iya, silakan. Ya Rasulullah, orang-orang Ansor, sahabat-sahabat saya, kerabat-kerabat saya melihat Anda lebih mencintai keluarga-keluarga Anda yang baru masuk Islam, mengutamakan mereka, memberikan mereka harta ghanimah dalam jumlah banyak, sementara orang-orang Ansor Anda tidak memberikan sepeser pun ya Rasulullah. Ya dikasih tapi nggak begitu banyak ya. Baik. Ya Sa'ad, kalau kamu bagaimana? Apa kamu sependapat dengan kaummu itu? Apa jawaban Sa'ad? Mohon maaf ya Rasulullah, saya juga bagian dari kaumku. Maksudnya, ya saya juga merasa begitu ya Rasulullah. Baiklah, kumpulkan kaummu di sebuah tempat, aku akan ke sana. Akhirnya Sa'ad balik mengumpulkan para prajurit dari Ansor. Nabi Muhammad SAW pun datang ke situ. Lalu beliau pun menyampaikan berbagai macam pidato yang membuat sahabat-sahabat Ansor menangis dan menyesal atas suudonnya mereka kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasul mengatakan, wahai orang-orang Ansor, tidakkah kalian bangga kalian pulang membawa Nabi, sementara mereka orang Makkah pulang membawa binatang ternak? Tidakkah kalian bangga kalau kalian pulang membawa cahaya langit dan bumi, sementara mereka pulang membawa kotoran-kotoran di perut ternak mereka? Kemudian lama sekali bernasihat. Akhirnya sahabat Ansor pada menangis, meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Selesai sudah masalahnya. Makanya mas kalian, jangan biarkan masalah berlarut-larut. Apalagi terkait masalah suudon atau miskomunikasi. Segera diselesaikan. Baik itu antara kita dengan teman kita, tetangga kita, atau kita dengan siapa? Keluarga kita. Jangan sampai ada miskomunikasi, segera selesaikan. Kalau tidak, nanti akan menimbulkan masalah demi masalah, ketidakpercayaan, kemudian hubungan yang kurang baik antara kita dengan saudara-saudara kita. Saya kira demikian. Barakallahu fikum ajma'in. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.